Jadi kerjaan di subbagian Parmas dan SDM itu menaungi apa aja gitu, Dan Bu? pilkada itu kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat, ke sosialisasi perempuan, ke pemudaan, ke kampus, ke pemilih pemula. Jadi Bu, untuk itu Bu, namanya ini ya duta pemilih pemula ya, duta atau pemilih Gen Z. pemula. Semua misalnya nih kayak mahasiswa yang melakukan penelitian terkait kepemiluan. Jadi siapapun masyarakat yang mau mendaftar menjadi badan ehbud dipersilakan itu melalui namanya akun Syakban. 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, bertemu lagi di channel kita KPU Labusel di podcast Ngapel, Ngobrol Asik Pemilu Labusel. Bagaimana nih teman pemilih kabarnya semua? Diharapkan baik-baik saja ya. Podcast Ngapel kembali tayang lagi di episode 9. Kali ini kita akan membahas tema terkait ngobrol Parmas dan SDM yang akan dibawakan oleh saya selaku moderator Siti Rohimah. Baiklah teman pemilih, untuk mempersingkat waktu kita di bincang-bincang podcast Ngapel episode 9 pada hari ini, kita sudah kehadiran narasumber kita yaitu Kasubag Parmas dan SDM KPU Labusel. Baiklah, bagaimana Ibu Hanum, apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Jadi teman pemilih, sebelum kita memulai obrolan kita, bincang-bincang kita pada hari ini terkait ngobrol Parmas dan SDM, mungkin Ibu Hanum bisa memperkenalkan dirinya kepada teman pemilih semua. Baik, terima kasih. Nama saya Afrida Hanum Hasibuan. Saya sebagai Subag yang membidangi Parmas dan SDM, dan saya ditempatkan di kantor KPU Kabupaten Labuan Batu ini sejak TMT saya tahun 2010, dan saya mulai bekerja di kantor KPU 2011. Udah cukup lumayan lama ya Bu, udah 16 tahun. Alhamdulillah. Jadi Bu, di waktu ditempatin di KPU Labusel, Ibu berapa orang perangkatannya Bu? Kami waktu penempatan pertama di sini, kami istilahnya kalau di KPU dulu pegawai organik, karena dulu waktu belum ada pegawai organik, kami itu diperbantukan dari Pemkab Kabupaten Labuan Batu Selatan. Jadi kami itu ber7 orang, dan sekarang kami tinggal 2 orang, yaitu saya sendiri sebagai Subag yang membidangi SDM dan Parmas, dan satu lagi yang Subag perencanaan data dan informasi. Dan yang 5 teman kami itu sudah penjara, ada yang di Padang Sidimpuan, Kota Padang Sidimpuan, ada yang di Serge, ada yang di Asahan, ada yang di Batubara, dan ada yang sekarang di KPU Provinsi Sumatera Utara. Rezekinya berbeda-beda ya Bu? Iya, berbeda-beda. Kebetulan Ibu dan yang satu lagi teman Ibu ditempatin di sini ya Bu? Betul tetap, sekali. Ya. Terus Bu, ini yang mau saya tanyakan, Ibu selaku Kasubag Parmas dan SDM nih, teman pemilih semua mau tahu nih, di KPU itu sebenarnya tuh ada berapa subbagian sih Bu? Baik, di KPU itu ada 4 subbagian. Yang pertama Kasubag Keuangan Umum dan Logistik, yang kedua Kasubag Perencanaan Data dan Informasi, yang ketiga Kasubag Teknis dan Hukum, dan yang terakhir SDM Parmas dan SDM, Kasubag Parmas dan SDM. Oke, selanjutnya ini Bu, ini kan Ibu sebagai Kasubag Kepala Subbagian Parmas dan SDM. Ini kalau saya telah atau saya baca gitu ya Bu, ternyata Parmas dan SDM ini baru Ibu naungi mulai di tahun 2024 ya gitu ya Bu. Betul. Dikarenakan adanya SOTK. Nah, sebelumnya Ibu itu menaungin bagian subbagian hukum dan SDM ya Bu. Nah, jadi untuk memperjelas nih kepada teman pemilih semua, khususnya nih orang yang teman pemilih di luar sana kan taunya di KPU itu kerjaan ya di waktu tahapan gitu. Betul. Bu. Nah, ini teman pemilih semua mau tahu nih Bu. Jadi kerjaan di subbagian Parmas dan SDM itu menaungi apa aja gitu Bu?
Baik, tugas subbagian Parmas dan SDM itu melakukan analisis dan penyiapan sosialisasi, partisipasi pemilih dan hubungan masyarakat serta pengelolaan SDM di lingkungan KPU Labuan Batu Selatan, termasuk dia tentang terkait disiplin pegawai dan kehadiran para pegawai di kantor KPU Kabupaten Labuan Batu Selatan terkait kenaikan pangkat ataupun kenaikan gaji berkala, semua yang terkait SDM di sini, bagian SDM yang membidangi. Menarik nih Bu, kalau dari penjelasan Ibu, berarti Ibu ada menaungi 2 bidang yang berbeda. Betul. Gitu ya Bu. Betul. Dari paling pertama Parmas, Betul. kemudian SDM gitu Betul. ya. Nah, setahu saya nih ya Bu, di Parmas ini kan ditekankan soal sosialisasi gitu ya Bu. Judulnya aja udah partisipasi hubungan masyarakat gitu. Nah, yang mau saya tanyakan ini Bu, di Parmas sendiri terkait sosialisasi di waktu pemilu dan pilkada tahun 2024 semalam, sosialisasi apa aja sih Bu yang udah dilakukan oleh KPU Labusel gitu? Baik, sosialisasi itu kita kayak sosialisasi waktu pemilu dan pilkada itu kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat, ke sosialisasi perempuan, ke pemudaan, ke kampus, ke pemilih pemula. Jadi sosialisasi itu kita rangkum ke semua, sama-sama seperti pilkada. Ada waktu pilkada itu ada nonton bareng, itu acara pesantren dan acara ke pemuda. Jadi itulah kegiatan yang kita lakukan di waktu pilkada dan pemilu. Jadi kalau dia tidak dalam tahapan pemilu, inilah seperti podcast KPU Labuan Batu Selatan ini merupakan sosialisasi kita kepada masyarakat bahwa KPU itu biarpun dia tidak masa tahapan, kita melakukan kegiatan seperti kita lihat di medsos kita selalu aktif. Kegiatan apa yang kita lakukan di kantor KPU Kabupaten Labuan Batu Selatan. Oke, menarik ya nih Bu, sosialisasi di waktu pemilu dan pilkada ini gitu ya Bu. Terkait sosialisasi sendiri nih Bu, tadi Ibu bilang kan ada kepada anak sekolah ya Bu, terus kepada ormas ya, betul. Kemudian pemilih perempuan mungkin ada juga ya Bu. Nah, dari objek semua sosialisasi yang Ibu orang lakukan nih, sasaran utamanya ini untuk meningkatkan partisipasi pemilih di khususnya nih di Kabupaten Labuan Batu Selatan ini, yang mana sih Bu objek utamanya gitu, sasaran utamanya gitu? Baik, sasaran utama kita untuk sosialisasi itu dia kepada pemilih pemula, yaitu sekolah dan kepada kampus atau gostus kampus. Jadi pemilih pemula ini makanya kita ajak karena rata-rata SMA itu kan baru milih pertama kali ya. Setelah umurnya minimal 17 tahun atau sudah menikah, dia pertama kali mencoblos, jadi antusiasnya kan semakin bertambah dan dia dikenal sekarang dengan dunia Gen Z. Jadi kalau kita sosialisasinya ke sekolah, kita semalam itu waktu pilkada kita ada merekrut namanya Gen Z, duta Gen Z. Jadi setiap sekolah itu kita rekrut dua orang per sekolah. Jadi setiap kecamatan itu ada perwakilan Gen Z-nya. Jadi orang itulah yang menjadi perpanjangan tangan kita di sekolah. Jadi orang itu bisa mensosialisasikan kegiatan tersebut di sekolah. Oh ya. Jadi Bu, untuk itu Bu namanya ini ya duta pemilih pemula ya, duta pemilih pemula. Di setiap kecamatan, di setiap sekolahnya ada gitu Bu? Ada, karena kita sosialisasi itu kalau kita ke sekolah-sekolah minimal setiap kecamatan itu kita lalui karena di Kabupaten Labuan Batu Selatan ini ada 5 kecamatan. Jadi setiap kecamatan itu pasti kita kunjungi sekolahnya, minimal 1 sekolah. Jadi tercakupi semua sekolah yang ada di perwakilan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Labuan Batu Selatan ini. Jadi informasinya itu nyampe ya Bu, terkhususnya nih untuk kalangan Gen Z ya, untuk kalangan Gen Z. Apalagi sekarang serba media sosial ya Bu semuanya. Nah, untuk
tadi Bu saya dengar juga ada tuh yang namanya KPU Goes to School atau KPU Goes to Kampus gitu ya. Iya. Ini tuh kegiatannya, sosialisasinya dalam bentuk apa sih itu Bu? Mungkin teman pemilih semua mau mengetahui gitu kan di masa pemilu dan pilkada semalam gitu. Terutama ini buat sekolah atau kampusnya nggak didatangi gitu Bu. Kalau kita melakukan sosialisasi itu seperti sosialisasi pada umumnya, kita buat itu tidak mesti narasumber, kita buat ada kuisnya. Setiap yang bisa menjawab kuis itu kita kasih cenderamata dan kita buat dia berbentuk game, atau setelah kita lakukan sosialisasi itu kita minta pendapat orang itu untuk lakukan kayak konten atau terkait pilkada atau pemilihan, supaya mereka itu kan ide-idenya masih cemerlang. Karena dunia Gen Z itu kan dunia media sosial. Jadi mereka kita minta untuk kita buatkan video. Jadi hasil dari video itulah kita apakan ke medsos kita supaya menarik perhatian masyarakat yang ada khususnya di Kabupaten Labuan Batu Selatan ini. Saya dengar juga ada kegiatan nonton bareng gitu ya Bu? Betul, itu nonton bareng itu dia filmnya dari karangan dari KPU RI. Jadi kita disuruh nonton bareng untuk acara pesantren dan pemuda, Hari Sumpah Pemuda. Jadi tontonan yang disuguhkan ke mahasiswa ataupun siswa-siswa nih di sekolah-sekolah itu berarti menyampaikan terkait yang namanya sosialisasi kepemiluan itulah ya Bu? Iya, dia menyangkut ke situ. Baru cara istilahnya kayak kita pemilu itu mesti tidak money politik sih. Di dalam nonton bareng itu ada dia tersirat atau kesimpulan terkait sosialisasi di dalam film itu, gimana kita dalam menghadapi pemilihan, baik itu pemilihan legislatif ataupun pemilihan kepala daerah sendiri. Oke, kemudian nih Bu, kita ini kan membicarakan tentang bidang Parmas gitu Bu. Betul. Parmas ini kan identik dengan yang namanya pelayanan gitu. Betul. Ya Bu. Nah, untuk di bagian Parmas sendiri Bu, pelayanan apa sih yang ada di KPU Labuhan Batu Selatan ini untuk teman pemilih semua? Misalnya nih kayak mahasiswa yang melakukan penelitian terkait kepemiluan. Kebetulan nih lokusnya nih di kantor KPU Labusel gitu. Nah, data-datanya melalui apa gitu diminta selaku Kasubag Parmas dan SDM lah Ibu di bidang Parmas ini, apa sih yang disediakan untuk teman-teman pemilih nih yang mau melakukan penelitian terkait skripsi atau tesisnya, atau masyarakat umum lainnya gitu yang mau meminta informasi gitu di kantor KPU Labusel? Baik, kita ada namanya PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Jadi kita bisa melalui itu, yaitu kita ada beberapa tahapan melalui email KPU Kabupaten Labuan Batu Selatan, melalui nomor WA, ataupun datang langsung ke kantor KPU untuk meminta data yang diperlukan untuk khususnya penelitian bagi mahasiswa yang mau melakukan penelitian atau penyusunan skripsi. Jadi bisa melalui PPID itu, yaitu melalui email, melalui nomor WA atau WhatsApp, atau melalui datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Labuan Batu Selatan. Itu secara langsung tidak dipungut biaya sedikit pun untuk meminta data tersebut. Jadi permohonan PPID ini berarti dibagi dua bagian ya Bu? Iya. Bisa secara langsung maupun tidak langsung ya? Iya. Oh, berarti itu ini bagi teman pemilih yang mau mendapatkan informasi terkait kepemiluan atau hal-hal lain ya di kantor KPU Labusel, bisa nih melalui PPID ya, iya, ya Bu. Betul. Oke. Mungkin nih sosialisasi terkait Parmas kita ini ya Bu, kita beralih ke SDM nih. Kebetulan kan dua subag berbeda nih yang Ibu pegang ya. Nah, untuk SDM sendiri Bu, untuk SDM sendiri ini kan teman pemilih kaitannya tahunya cuman ad hoc ya. Kalau teman pemilih ini mau tahu juga dong Bu, apa sih kegiatan rutin di SDM itu selain yang namanya perekrutan ad hoc gitu? Bisa tolong Ibu jabarkan Bu? Iya, kegiatan rutin di KPU itu selain di bagian SDM, selain penerimaan ad hoc di waktu pilkada atau pemilihan itu, yaitu macam penegakan disiplin tentang kehadiran semua pegawai, tentang kenaikan pangkat ataupun tentang
yang mau cuti atau izin sakit itu bagian SDM lah yang mengurus. Baik itu ini kita ada CPNS, Latsar itu istilahnya kita lah yang membidangi terkait Latsar CPNS itu. Jadi kepegawaian itu SDM lah yang membidanginya. Oh, mungkin Bu terkait info-info beasiswa atau pelatihan, apakah SDM juga yang nangani? Iya betul, kayak LPDP itu SDM juga. Baru ada namanya simple pelatihan setiap pegawai baik itu PNS maupun P3K itu PNS setiap tahun itu sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh KPU RI. PNS itu 20 jam per tahun, kalau P3K 24 jam per tahun. Nah, terkait pelatihan nih Bu, tadi kan Ibu bilang ada PNS dan P3K. Betul. Ini teman pemilih mau tahu dong Bu, ada berapa gitu PNS dan P3K di KPU ini? PNS, P3K ataupun CPNS yang baru masuk tahun semalam itu kita berjumlah 26 orang. Jadi semua PNS kita di sini itu digabung gitu. Digabung. PNS, dan PNS, P3K dan CPNS itu 26 orang. Oke. Mungkin kita lanjut nih Bu. Ini kan tadi secara teknis gitu ya membahas tentang pegawai ya. Betul. Dari PNS, P3K gitu. Nah, sekarang kita ngomongin di waktu pemilu dan pilkada nih Bu. Ada namanya ad hoc. Iya. Nah, ini kan mungkin bagi penyelenggara awam asing gitu ya dengan kata ad hoc. Nah, teman pemilih mau tahu dong siapa nih ad hoc yang disebut ad hoc itu siapa-siapa aja nih gitu. Baik, ad hoc itu ada beberapa bagian. PPK itu di kecamatan, PPS itu di desa, Pantarli itu dia yang datang untuk mencoklit data kita di kantor ke rumah masing-masing, dan KPPS dan PAM-TPS itu yang bekerja di TPS pada hari pemungutan suara. Jadi ada sekitar 5 badan ad hoc kita yang sebagian dari penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Banyak juga ya Bu, ternyata ad hoc itu. Berarti itu Bu ad hoc yang Ibu bilang tadi ya? Iya. PPK, PPS. Nah, mereka itu direkrutnya gimana ya Bu? Apakah KPU merekom atau memang terbuka gitu untuk umum? Dari mana gitu? Baik, PPK itu dia mendaftar secara bebas sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku pada saat pemilu ataupun pilkada. Jadi siapapun masyarakat yang mau mendaftar menjadi badan ad hoc dipersilakan itu melalui namanya akun Siakba, sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc. Jadi setiap siapapun mau yang menjadi PPK atau PPS silahkan mendaftar secara online melalui akun Siakba tersebut. Siakba, iya, sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc ya namanya. Jadi buat teman pemilih nih terbuka untuk umum ya Bu. Iya, betul. Namun persyaratannya sesuai dengan keputusan Juknis atau peraturan yang berlaku pada Komisi saat Pemilihan Umum nanti yang dikeluarkan ya Bu. Nah, kemudian Bu, jadi tadi untuk PPK sendiri komposisinya berapa gitu di tiap kecamatan, PPS berapa. Nah, untuk menyeleksi sampai berapanya itu bagaimana Bu? Baik, untuk seleksi PPK maupun PPS itu mendaftar secara online melalui akun Siakba tadi. Tapi setelah dia dinyatakan, dia ada beberapa seleksi. Pertama dia seleksi berkas. Bagi peserta yang dinyatakan lolos dinyatakan berkasnya sesuai dengan syarat yang ditentukan sesuai dengan peraturan, dia lanjut ke wawancara. Dia lanjut ke ujian chat dulu, karena pilkada atau pemilu semalam kita menggunakan metode ujian chat. Jadi siapa yang dinyatakan lolos administrasi, berkas fisiknya itu tetap wajib kita antar ke kantor KPU. Jadi biarpun mendaftarnya secara online, fisiknya tetap kita antar bagi yang dinyatakan lulus administrasi. Jadi setelah lulus administrasi masuk kita ke proses yaitu selanjutnya ujian chat. Jadi ujian chat itu kita lakukan setelah lulus dapat 2 kali kebutuhan, kita masuk ke seleksi selanjutnya itu wawancara. Setelah wawancara disitulah penentuan
berapa orang yang kita angkat. Jadi setiap kecamatan itu 5 orang per kecamatan. Jadi dibutuhkan dua kali kebutuhan setiap proses seleksi. PPS itu 3 per desa. Setiap desa 3 orang per desa. Setiap orang 3 per desa Iya. ya Bu. Nah. Kemudian Bu, terkait masa kerja ad hoc ini sendiri bagaimana ya Bu? Masa kerja ad hoc itu kita menunggu juknis ataupun peraturan ataupun surat yang diberlakukan pada saat pemilu ataupun pilkada yang bakal akan dikeluarkan oleh KPU RI nantinya. Oke ya. Jadi nih buat teman pemilih semua udah bisa dipersiapkan dirinya ya Bu. Iya Gitu. betul. Siapa yang berniat untuk ikut ya betul. melalui seleksi ad hoc tadi Betul. ya. Oke. Kemudian Bu, untuk SDM ini terakhir nih pertanyaannya Bu. Perbandingan pendaftaran ad hoc di pemilu dan pilkada 2024 itu bagaimana Bu perbandingannya? Kalau perbandingannya pendaftaran itu sangat jauh karena Siakba ini baru kita lakukan waktu pertama kali itu waktu pendaftaran badan ad hoc untuk pemilu. Jadi pemilu Di itulah pemilu 2024. 2024 itulah pertama kali Siakba diluncurkan oleh KPU RI. Jadi masyarakat ini masih antusias. Gimana sih cara pendaftarannya secara online melalui akun Siakba tersebut? Karena selama ini kan mereka datang langsung. Jadi agak lumayan jauh dari tempat orang itu ke kantor KPU. Jadi KPU RI membuat akun Siakba itu, jadi dimanapun mereka mendaftar secara online itu bisa melalui dari tempat masing-masing. Jadi tunggu lulus seleksi administrasi baru mereka mengantar berkas. Jadi lebih memudahkan. Jadi antusiasnya lebih tinggi dibandingkan waktu pilkada tahun 2024 karena pemilu itu baru pertama kali. Kalau pilkada kan berarti gini cara daftarnya. Jadi masyarakat khususnya di Kabupaten Labuan Batu Selatan itu udah memahami pendaftarannya secara online. Jadi lebih sedikit menurun dibandingkan pemilu tahun 2024. Lebih menurun ya Bu, Iya. itu tahun 2024. Euforia masyarakat itu untuk penasaran mendaftar. di waktu pemilu ya. Iya betul karena baru pertama kali menggunakannya. Cuman kebutuhannya sesuai tapi terpenuhi juga gitu Bu. Alhamdulillah kebutuhannya kita sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu. Jadi kita nggak ada masa perpanjangan pendaftaran baik itu PPK maupun PPS, biarpun antusias pendaftarnya untuk PPK PPS itu menurun, tapi alhamdulillah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan aturan semalam 2 kali kebutuhan itu kita tidak melakukan perpanjangan seperti KPU kabupaten lain yang melakukan perpanjangan karena kurang pendaftarannya. Ini Bu, teman pemilih ini juga mau tahu ini Bu, kalau misalnya aplikasi-aplikasi di KPU itu kan identik di saat yang namanya waktu tahapan gitu ya Bu. Ternyata ada nih aplikasi untuk kegiatan-kegiatan rutin gitu. Iya betul. Bisa nggak Bu gitu jabarin gitu apa sih aplikasi-aplikasi di luar tahapan maupun di tahapan di Parmas dan SDM ini gitu Bu. Sedikitnya kan jadi teman pemilih tuh tahu gitu, ternyata setelah selesainya tahapan kerjaan rutin di KPU itu masih berlangsung betul, gitu. Itu. Baik, kalau di khususnya ya di Subak Parmas dan SDM ini itu dia ada aplikasi namanya PPID yang saya bilang tadi mengenai pelayanan si Parmas, website KPU Kabupaten Labuan Batu Selatan terkait baru simple itulah pelatihan, baru terkait simple kepegawaian dan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter sama YouTube ini termasuk medsos kita sama sekalian TikTok. Jadi kegiatan kita itu bisa dilihat di media sosial kita, itulah salah yang aplikasi yang dipegang khususnya di bagian SDM, karena bagian lain punya aplikasi sendiri, yang di SDM itulah bagian-bagian aplikasi yang ada di kita. Banyak ternyata ya Bu. Alhamdulillah. Mungkin identik orang dengan Siakba aja gitu ya Bu. Betul. Karena Siakba mungkin dari kecamatan sampai desa gitu ya Bu. Iya. Tahu semuanya ya. Ternyata banyak gitu ya.
Mungkin kalau kita ulik lebih dalam lagi mungkin kurang nih waktunya Betul, ya Bu ya. karena SDM ini Iya. tidak ada istilahnya banyak kerjaannya, Iya. tapi pikir masyarakat kita nggak ada kerjanya Di balik layar gitu ya, Bu, layar. di balik layar. Mungkin di lain waktu nih Bu, kita ngobrolin lagi terkait Parmas dan SDM gitu kan. Baik. Sebelumnya terima kasih nih kepada Ibu Hanum selaku narasumber dan Kasubag Parmas dan SDM di kantor KPU Labuan Batu Selatan ini. Ya Bu, Baik, terima kasih. Terima kasih. Mungkin yang dapat saya simpulkan teman pemilih terkait podcast Ngapel episode 9 ngobrol Parmas dan SDM. Jadi terkait Parmas dan SDM ini intinya di Subag Parmas dan SDM ini banyak hal yang dinaungi gitu, terutama terkait sosialisasi, lalu terkait perekrutan ad hoc, kemudian pelatihan, mungkin juga beasiswa ya Bu, Iya, beasiswa Mak. juga ada. Jadi mungkin teman pemilih, sekian podcast Ngapel episode 9 pada hari ini. Mungkin bagi teman pemilih yang ingin bertanya nih lebih lanjut, masih bingung atau masih ingin lebih tahu gitu terkait Subag Parmas dan SDM ini, teman pemilih dapat dapat menghubungi KPU Labusel melalui media sosial KPU Labusel yang tertera di bawah ini nantinya. Mungkin sekian podcast Ngapel episode 9 Ngobrol Parmas dan SDM kali ini. Saya Siti Rohimah selaku moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.